Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jawarul Fikri. Kami kelompok 3 ingin menjelaskan tentang pengenalan himpunan dalam matematika. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya di slide berikutnya. Halo, perkenalkan nama saya Rafael Livardo Harita. Saya dari kelompok 3. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang himpunan. Jadi yang pertama itu adalah pengertian himpunan. Jadi untuk himpunan mempunyai pengertian yaitu suatu kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas dan objek di dalam himpunan disebut anggota atau elemen. Contoh himpunan huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Dan kemudian himpunan bilangan genap kurang dari 10, yaitu 4, 2, 4, 6, dan 8. Selanjutnya kita masuk contoh soal himpunan, yaitu jika misalkan A adalah 1, 2, 3, dan 4, dan B adalah 3, 4, 5, 6, maka tentukan 1. Gabungan A dan B. 2. Irisan A dan B. 3. Selisih A dan B. Jadi untuk yang pertama, soal yang pertama adalah gabungan A dari B dan B, maka jawabannya adalah, karena di sini tadi himpunan A 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan B 3, 4, 5, 6, maka gabungan dari kedua himpunan tersebut yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang kedua adalah irisan A dan B. Jadi untuk irisan A dan B bisa diartikan dengan kata lain adalah huruf atau angka atau elemen yang sama antara A dan B. Jadi untuk angka yang sama yaitu 3 dan 4. Maka jawabannya adalah 3 dan 4. Yang ketiga adalah selisih antara A dan B. Atau dengan kata lain, elemen B yang tidak dimiliki oleh himpunan A. Yaitu 1 dan 2. Ini dia ya teman-teman. Saya akan menjelaskan cara menyatakan himpunan. Dengan kata-kata deskripsi verbal yang jelas. Contoh, himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Dengan notasi kurung kurawal, mendaftarkan semua anggota. Contoh, 1, 3, 5, 7, 9. Dan notasi pembentukan himpunan, menggunakan sifat anggota. Contoh, kurung kurawal X bilangan ganjil, X lebih kecil dari 10. Selanjutnya, saya akan menjelaskan notasi dan simbol dalam himpunan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Edi Malaya. Di slide ini kita akan mempelajari simbol-simbol apa saja yang sering kita pakai dalam himpunan. Simbol yang pertama itu adalah anggota dari, yang menunjukkan suatu objek termasuk dalam himpunan. Simbol yang kedua itu adalah bukan anggota dari, yang menunjukkan suatu objek itu tidak termasuk dalam himpunan. Terus himpunan yang selanjutnya himpunan bagian, yang menunjukkan semua elemen satu himpunan ada di himpunan lainnya. Terus himpunan kosong, himpunan ini adalah simbol yang himpunan yang kosong ini yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali.
Terus simbol NA yang artinya banyaknya anggota dalam himpunan A. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis himpunan. Ada beberapa jenis yang perlu kita kenali. Yang pertama, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang nggak punya anggota sama sekali. Contoh simbolnya yaitu O disilang gitu. Terus selanjutnya himpunan semesta. Kalau yang ini adalah semua elemen yang mungkin muncul dalam suatu konteks. Biasanya disimbolkan dengan S. Selanjutnya himpunan bagian. Ini himpunan yang semua anggota ada di himpunan lain. Contohnya 1, 2 adalah bagian dari 1, 2, 3. Selanjutnya himpunan ekuivalen. Dua himpunan ini dikatakan ekuivalen kalau jumlah anggotanya sama, walaupun elemennya bisa berbeda. Selanjutnya himpunan sama. Kalau himpunan sama, itu berarti isinya sama persis, baik dari segi elemen maupun jumlah. Terus dan terakhir himpunan tak hingga. Ini adalah himpunan yang jumlah anggotanya nggak terbatas. Misalnya himpunan bilangan asli. Sekian. Nah, terus slide selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang operasi himpunan. Apa sih operasi himpunan? Operasi himpunan adalah cara untuk menggabungkan, membandingkan, dan menyatukan atau memanipulasi dua atau lebih himpunan. Ada 4 operasi utama yang akan kita pelajari, yaitu 1. Operasi himpunan gabungan, 2. Himpunan irisan, 3. Himpunan selisih, dan 4. Himpunan komplement. Oke, kita akan bahas satu-satu. Apa sih himpunan gabungan? Himpunan gabungan adalah semua anggota dari A atau B atau keduanya jika kita menggabungkan isi kedua himpunan tanpa mengulang. Dan yang kedua itu himpunan irisan. Apa sih himpunan irisan? Himpunan irisan bisa ditulis dengan ini yang saya tunjuk ini, teman-teman, yang di sini nih, yang di slide, A irisan B. Dan penjelasannya itu adalah kedua anggota yang ada di dalam kedua himpunan, yaitu sama-sama ada di A dan juga ada di B. Ya, dan yang ketiga itu himpunan selisih. Apa sih himpunan selisih? Himpunan selisih itu artinya kita mengambil anggota yang ada di A dan tidak yang di B. Dan yang terakhir himpunan komplement. Apa sih himpunan komplement? Himpunan komplement yaitu semua anggota yang bukan anggotanya A. Agar lebih jelas, saya akan memberikan contoh-contoh untuk penjelasannya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan himpunan gabungan. Himpunan gabungan itu misalnya jika A sama dengan buka kurung 1, 2, dan 3, dan B sama dengan 3, 4, dan 5, maka A gabungan B atau gabungan A dan B adalah 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya masuk ke situ. Kalau itu himpunan gabungan. Sedangkan himpunan irisan adalah himpunan irisan misalnya itu A sama dengan 1, buka kurung 1, 2, dan 3. Sedangkan B sama dengan 3, 4, dan 5. Maka A irisan B hanyalah angka 3. Karena yang ada di kedua himpunan tersebut hanyalah angka 3. Sedangkan kita akan masuk ke ketiga, yaitu selisih. Selisih adalah anggota yang ada di A tapi tidak ada di B. Contohnya A sama dengan
buka kurung 1, 2, 3, dan B sama dengan 3, 4, 5. Maka A selisih B itu 1 dan 2. Karena 1 dan 2 hanya ada di A dan tidak ada di B. Yang keempat, kita akan masuki ke contoh himpunan komplement atau tandanya itu A aksen. Misalnya jika himpunan semesta S sama dengan buka kurung 1, 2, 3, 4, dan 5 dan A-nya sama dengan buka kurung 1, 2, dan 3, maka A komplement sama dengan 4 dan 5 karena 4 dan 5 tidak ada di A tapi ada di semesta. Jadi kesimpulannya keempat operasi ini sangat penting untuk kita memahami dan cara membandingkan mengolah isi dari beberapa himpunan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Makasih. Selanjutnya dilanjutkan dengan saya, Muhammad Rizky Putra Prasetyawan, yang akan membahas tentang diagram Venn. Diagram Venn digunakan untuk menggambarkan himpunan dan hubungannya secara visual. Lingkaran menunjukkan himpunan dan irisan menggambarkan anggota bersama. Visualisasikan hubungan kompleks antar himpunan dengan mudah. Diagram Venn. Contoh, jika terdapat suatu himpunan semesta adalah bilangan yang lebih kecil dari 20. A adalah himpunan bilangan ganjil antara 2 dan 10. B adalah himpunan bilangan prima. C adalah himpunan bilangan yang habis dibagi 3. Tentukan 1. Himpunan A, 2. Himpunan B, 3. Himpunan C, 4. Sajikan himpunan A, B, dan C dalam diagram Venn. Diagram Venn penyelesaian. Jadi, diagram Venn penyelesaian. Nomor 1, A dalam 3, 5, 7, dan 9. Yang nomor 2, itu B. 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan 17. Nomor 3, C. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Jadi, diagram Venn ini membentuk 3 buah himpunan yang saling sudah menentukan nilainya dari sebuah diagram Venn, lalu masukkan semuanya. Sini ada contoh penyelesaiannya. Jadi, kesimpulan dari proyek yang kelompok kami buat adalah dasar matematika. Himpunan adalah fondasi banyak konsep matematika. Ini adalah blok bangunan untuk pemikiran logis dan analisis. Pentingnya operasi. Memahami operasi himpunan sangat penting. Ini akan membantu Anda dalam logika dan statistika masa depan. Jadi, saya sebagai penutup sudah habis proyek yang kelompok kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat menonton.